Amin Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nur dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi ar-rahmanu yaqbalu wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayyamul insanu an najma'u wa lagi ayat ayyamul insanu an najma'u wa sadaqallahul azim. Ayo Mas Jun. Ayo Mas Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Bala qadirin ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Sadaqallahul azim. Ayo Mas. Sadaqallahul azim. Mas. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basir.
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qiyamah. Surat menerangkan tentang kiamat. Sudah sering Bapak sampaikan bahwa kiamat itu ada dua. Kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta, dan kiamat sughro, yaitu meninggalnya seorang manusia. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah, sumpahnya sumpah qasam. Sungguh-sungguh aku bersumpah, kata Allah, biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Kenapa kok disumpahi? Berarti hari kiamat adalah hari yang sangat penting, hari penentuan. Terhadap siapa? Terhadap manusia dan makhluk. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan Allah juga bersumpah qasam, demi siapa? Demi nafsu lawwamah. Jadi manusia itu memiliki 4 nafsu. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawwamah. Yang ketiga, nafsu sufiyah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Dari keempatnya itu berada di dalam manusia. Dari keempatnya itu harus manusia bisa kendalikan keempat nafsu tersebut agar bisa membawa keselamatan dari dunia sampai akhirat. Apa itu nafsu lawwamah itu? Nafsu yang selalu ngomel, nafsu yang selalu menggerutu, nafsu yang selalu tidak puas. Itu namanya nafsu lawwamah. Yang banyak ngomong, nafsu lawwamah. Yang ingin melakukan syahwat, nafsu lawwamah. Intinya ada urusannya dengan perut, itu nafsu lawwamah. Pintunya, masuknya nafsu lawwamah itu mana pintunya? Adalah mulut kita, lesan kita. Kalau kita bisa kendalikan nafsu lawwamah, pasti apa yang kita ucapkan, yang keluar dari lisan kita penuh dengan kebaikan. Tidak akan penuh dengan keburukan, sumpah serapah, mengumpat, menyumpahi orang, tidak akan pernah. Kalau itu tidak terkendalikan, buruk apa yang keluar dari lisan seseorang itu. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Kebanyakan manusia itu menghisap, mengira, menghitung-hitung manusia itu bahwa suatu saat allan najma' tidak akan dikumpulkan idhamah, tulang belulang mereka. Maksudnya tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Kebanyakan manusia tidak meyakini datangnya hari kiamat. Kalau orang itu beriman atas dasar keimanan terhadap hari kiamat, pastilah apa yang ia ucapkan pasti penuh dengan kebaikan. Kalau tidak yakin terhadap hari kiamat, pastilah apa yang keluar dari lisannya kebanyakan penuh keburukan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan
aw liyasmut. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka pastilah dia akan berkata yang baik-baik saja, atau lebih baik mereka diam. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kata Allah itu, saya itu punya kuasa, punya kekuasaan. Untuk apa? Ala an nusawwiya, untuk menyempurnakan, menyusun kembali banana, jari-jari mereka. Itu bukan cuma tulang yang besar-besar aja, sampai jeriji, jari-jari itu akan disusun secara sempurna. Itu qadir, kuasa Allah itu. Allah itu al-qadir. Allah itu maha kuasa. Apalagi cuma nyusun tulang belulang, jari jemari disusun lagi dengan sempurna. Bahkan yang tidak ada diadakan. Manusia yang awalnya dulunya tidak ada, diadakan aja bisa, apalagi cuma menyusun yang pernah ada. Bal yuridul insan. Nah ini bahayanya manusia. Bal yuridul insan, akan tetapi keinginan kebanyakan dari manusia liyafjur amamah, ingin melakukan kemaksiatan, ingin melakukan kedurhakaan, ingin berbuat dosa-dosa, amamah, dijadikan imam di depan mereka, dijadikan contoh, dijadikan panutan perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Jadi punya keinginan, kecenderungan manusia itu untuk berbuat dosa dan maksiat, dijadikan imam. Kemaksiatannya itu dijadikan imam mereka, dijadikan amamahu, dijadikan imam, pemimpin bagi mereka. Kalau sudah nafsu, keburukan, angkara murka dijadikan imam, pasti kelakuan perbuatannya selalu berbuat maksiat dan dosa. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya, ayyana yaumul qiyamah? Kapan itu hari kiamat? Pertanyaannya bukan pertanyaan sungguh-sungguh, tapi pertanyaannya mengejek karena tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi nafsu itu nggak ingin mati, itu nafsu nggak mau, inginnya terus hidup abadi, nggak mau dia itu mati, nggak mau berakhir kehidupan, nggak mau. Dia ingin terus hidup kekal selama-lamanya. Kapan hari kiamat itu akan datang, akan terjadi? Kapan? Fa'idha barikol basor, maka tatkala mendelik. Apa mendelik? Apa? Mendelik, terbelalak. Apanya? Basor, penglihatan mereka, mata mereka tatkala mendelik. Makanya kiamat itu, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa kiamat itu ada dua, kiamat kubro dan kiamat subro. Yang perlu kita hati-hati adalah kiamat subro. Karena kiamat subro itu di depan mata kita. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, Allah bisa mencabut nyawa kita kalau sudah nyampe ajalnya. Enggak perlu menunggu tua dulu, tidak. Anak kecil mati, dewasa mati, tua mati, baru lahir mati, sudah berumur 100-an bahkan enggak mati-mati. Jadi enggak pandang bulu, kalau sudah ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan maupun dimajukan, walaupun hanya satu detik saja. Pas kalau waktunya mati, ya mati. Makanya kita harus berhati-hati, karena ajal kita kiamat sughra
akan datang tanpa permisi terlebih dahulu. Moro-moro datang, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak dijawab, didok-dok kamarnya, assalamualaikum, mas bangun, masih ngantuk pak. Wah, dikira bapakmu ah. Lu siapa? Israel. Wah, baru sampean kagetnya, terbelalak matanya sampean nanti kalau udah Israel yang ketok pintu. Makanya jangan banyak tidur. Banyak tidur itu saudaranya mati. An-naumu ahul maut. Banyak tidur itu saudaranya kematian. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi jangan sampean kursus privat untuk mati dengan memperbanyak tidur. Nafsunya itu loh dikontrol. Niatkan untuk bangun malam, qiyamul lail, untuk persiapan bekal kita tatkala ajal kita telah tiba. Kapan itu hari kiamat? Kapan itu hari kematian kita? Fa'idza bariqal basar, tatkala terbelalak mendelik mata sampean. Tatkala malaikat maut datang baru sampean tersadar, mendelik mata sampean. Mendeliknya bukan melihat sekitar, tapi mendeliknya sudah melihat alam kematian. Walaupun sampean melek gitu, melihat sekitarnya sampean gitu, itu bukan melihat siapa-siapa yang ada di sekitar sampean. Udah, itu sudah masuk ke alam barzah, sudah separuh itu. Udah mendelik, mana ini ya? Coba sampean baru bangun tidur terus melihat tempat yang asing yang belum pernah sampean kunjungi, mendelik sampean tuh, dibuka lebar-lebar itu mata itu. Wa khasafal qamar, dan redup mati qamar, cahaya rembulannya. Jadi cahaya yang ada di wajah kita ini akan redup, akan nggak ada cahayanya. Itu ciri-ciri orang mau mati. Jadi cahayanya sudah tidak ada, sudah tidak mencorong lagi dari dalam keluar, sudah nggak ada. Udah peteng, sudah layu wajah itu, sudah nggak bercahaya lagi. Tinggal menunggu beberapa saat lagi. Biasanya orang yang sudah cahaya komarnya, cahaya rembulannya yang ada di wajahnya sudah redup, sudah padam, ciri-ciri orang itu sebentar lagi mau meninggal. Wa jumi'as samsu wal qamar, dan dikumpulkan as-samsu matahari, wal qamar rembulan. Jadi matahari dikumpulkan semua, cahayanya, panasnya dikumpulkan semua. Di mana? Di padang mahsyar. Padang mahsyarnya itu di mana? Ada di dalam dada, panas. Jadi seolah-olah orang yang nazaun sakaratul maut itu merasakan kepanasan yang luar biasa, dilambangkan, dimisalkan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, panas, haus, panas, dan kering pastinya sumber-sumber yang ada di dalamnya. Sumbernya kering, men. Kalau udah matahari tinggal sejengkal, kering semua, kering kerontang, nggak ada sumber kehidupan, sudah panas. Kalau orang sudah kepanasan, kalau anak kecil itu di atas 38 derajat Celcius, anak kecil itu akan mengalami step. Jadi kalau anak-anak agak dewasa atau bahkan orang tua, panasnya sudah melebihi 39 bahkan sampai 40, akan sering mengigau. Jadi kalau kena demam tinggi, orang itu sering mengigau. Apa yang dia kerjakan, dia ucapkan, nggak sadar. Bicara ngalor ngidul, ngetan ulon, apa yang dia lalui dibicarakan, itu ngigau. Jadi kebanyakan orang kalau tidak diselamatkan oleh Allah, tatkala sakaratul maut, panasnya yang sudah 39-40 derajat Celcius itu, bahkan lebih, itu orang itu akan mengalami alam mengigau.
gawas. Yaqulul insan, berkata para manusia, yauma idzin ainal mafar. Yauma idzin ainal mafar, berkata para manusia itu, yauma idzin ainal mafar, pada hari itu kemana kita akan lari? Nggak bisa, kala tidak bisa lari, tidak akan bisa lari. Kalau sudah tragedi itu datang, mata terbelalak, cahaya di wajah sudah padam, dan panasnya di dada seperti semisal matahari di atas kepala kita. Yauma idzin ainal mafar, pada hari itu kemana kita hendak berlari untuk menyelamatkan diri? Kala tidak bisa lari, la wazar, dan tidak ada tempat untuk berlindung. Ila, kecuali ila rabbika, hanya kepada Allah. Yauma idzinil mustaqor, pada hari itu hanya Allah tempat kita kembali. Tempat kita yang aman untuk kembali itu kepada Allah. Tempat kita untuk berlindung hanya kepada Allah. Yunabba'ul insan, dan disampaikan kepada para manusia, kepada para insan, yauma idzin, pada saat itu, pada hari itu, bima, dengan apa, qaddam kemarin sudah dijelaskan di surat Al-Mudassir, ya, dijelaskan qaddam. Innaha la ihdal kubar nadhiran li bashar liman sa'a minkum ayyataqaddam. Jadi bima qaddama, siapa yang maju mengambil peringatan itu, dijadikan peringatan itu sebagai petunjuk untuk dia berlaku kebaikan, untuk dia meningkatkan keimanan, ketakwaan, maka orang itu akan selamat. Wa akhor, dan siapa yang mundur tidak mengambil peringatan itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor, kalau di surat Al-Mudassir, ya. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia pada saat itu ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri, basirah, dapat melihat. Jadi besok di padang mahsyar itu akan melihat diri kita sendiri, diri kita yang asli. Ikuti yang asli itu, jangan ikut yang palsu. Makanya harus kenali diri kita sendiri. Sebelum kita mengenal Tuhan, harus kita kenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa orang yang tahu pada dirinya, pasti dia akan tahu pada Tuhannya, pada Robnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu pada dirinya, pasti dia akan tahu pada Tuhannya. Walau alqa ma'adzirah, walaupun alqa, banyak yang mau disampaikan ma'adzirah, bersama dengan alasan-alasan mereka. Sebetulnya mereka itu mau cari alasan, mau menyampaikan banyak alasan. Sifatnya nafsu lawamah seperti itu, cari alasan, mengeluh tok kelakuannya, pintar ngomong. Memang pintunya lewat mulut, memang masuknya pintunya nafsu lawamah itu adalah mulut kita. Namun pada saat itu tidak bisa, mulut tidak bisa berkata-kata. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi besok yaumil qiyamah, mulut ini akan ditutup.
Yang berbicara siapa? Tangan-tangan kita. Yang menjadi saksi siapa? Kaki kita. Jadi besok di yaumul qiyamah mulut ini tidak bisa ngomong, tidak bisa beralasan lagi. Tapi yang ngomong adalah tangan-tangan kita. Yang menjadi saksi atas perjalanan kita, perbuatan kita adalah kaki kita. Jadi tangannya besok ngomong, kakinya juga besok bersaksi. Bahkan di riwayat lain, seluruh bulu yang ada di jasad kita akan ngomong dan akan menjadi saksi. Semoga kita diselamatkan besok di yaumil qiyamah, kiamat sughra kita diselamatkan oleh Allah tatkala sakaratul maut. Kita bisa menyaksikan bersyahadat kepada Allah dengan melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa-siapa orang yang bisa bersaksi, bisa iman, bisa bersaksi dengan lisannya, dengan hatinya, dan juga dengan perbuatannya, apa yang disaksikan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Wa man kana akhir kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya